Halo semua, kembali lagi sama gue Stephen Rinto di Stephen JR Tech. Oke, di video kali ini gue bakal bahas bagaimana kita cara untuk membuat sebuah server pribadi di rumah sendiri atau di sini servernya kita gunakan sebagai NAS atau yang biasa disebut dengan Network Attachment Storage, yang dimana kalian bisa mengakses server tersebut dan kalian juga bisa routing di jaringan yang berbeda, atau kalian lagi pergi kemana-mana atau lagi di luar, kalian bisa akses server tersebut. Dimana caranya? Kalian jangan lupa subscribe, komen, dan juga like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar gue semangat upload tiap hari. Dan ingat guys, NAS server pribadi ini murah banget, hanya di 300 ribuan saja kalian sudah buat server pribadi sendiri. Kalian yang langganan Google Cloud, terus kayak Google Drive, itu udah nggak ini lagi guys. Kalian buat aja server ini, jadi kalian bisa nyimpen sebanyak-banyaknya. Gak cuma penyimpanan NAS, nanti servernya kita bisa jadiin NVR CCTV atau web hosting, kemudian OpenWrt dan lain sebagainya guys. Banyak banget. Oke, kita langsung saja ke bahannya. Oke teman-teman, di sini ada 3 bahan ya teman-teman yang kalian bisa beli di online shop, dan nanti link produknya bakal gua taruh di bawah. Yang pertama di sini ada SSD RX 7 Apocalypse ya. Di sini gua beli ukurannya yang 128 GB aja, karena di sini gua bakal buat nanti server gua itu bakal gua tambah bertahap teman-teman. Jadi untuk penyimpanan kalian bisa memakai SSD atau memakai hard disk, kalian boleh sendiri. Tapi di sini gue menyarankan untuk memakai SSD karena agar transfer rate cepat ya teman-teman. Di sini. Nah di sini gue memakai yang 128. Nah kalau kalian kurang, nanti kalian bisa tambahkan lagi. Itu bagaimana tambahkannya nanti kita ini ya. Oke, yang pertama adalah SSD. Yang kedua itu kalian harus punya mesinnya. Mesinnya adalah mesinnya ini adalah STB atau set top box punya IndiHome yang HG berapa, pokoknya gue lupa itu terakhir ya. Nah ini yang sudah di root dan sudah ada Linux Armbian-nya teman-teman, atau kita di sini memakai operasi Linux Armbian dan kita memakai CasaOS. Nah untuk kalian yang mau beli rootnya aja atau apa namanya, bisa banget di kolom deskripsi udah gue sertain linknya. Dan nanti di sini ini gue udah beli, udah jadi ya. Jadi ini udah di root dan ini sudah ada CasaOS ya teman-teman. Jadi kita tinggal siap pakai aja. Untuk teman-teman yang beli hanya rootnya aja, kalian silakan cari tutorial YouTube bagaimana cara install Armbian-nya, bagaimana cara install CasaOS ya. Kalau kalian nggak mau ribet, tinggal klik link di bawah aja. Nah yang terakhir adalah ini teman-teman, kabel SATA atau USB, yang dimana ini kita bakal koneksikan. Ini kan konektornya SATA teman-teman, kita bakal koneksikan ke sini nih agar si SSD nya ini bisa terbaca di sini teman-teman. Oke, sekarang gue bakal ngasih tahu kalian topologi jaringannya. Oke teman-teman, di sini adalah salah satu topologi di jaringan di rumah gua, yang dimana ini adalah router utama dari provider IndiHome ya, dan di sebelahnya itu adalah UPS teman-teman, yang dimana rencana gua kalau misalnya mati lampu di rumah gua, dia WiFi tetap hidup. Nah yang ini adalah TP-Link. TP-Link ini sebagai repeater, karena di sini gue memakai CCTV ya. CCTV kan banyak nih, dan jangkauan CCTV ke WiFi itu agak kurang teman-teman. Di sini gue memakai repeater. Jadi topologi jaringannya kalian harus menyiapkan kabelan ini ke STB ya teman-teman, seperti STB biasa. Nah nanti kalau kalian beli, link di deskripsi gue yang di bawah, ini nggak disponsor sama tokonya ya, nanti dikasih kabel powernya ini yang udah gue tempel dan kabel LAN-nya teman-teman. Itu aja sih jaringannya. Jadi nanti kita ngambil LAN langsung dari router kita, router utama, kemudian kita koneksikan ke CasaOS ya teman-teman. Oke, kita bakal mulai install ya. Oke, di sini pertama gue bakal colokin STB-nya dulu ke ini ya teman-teman, ke kabel powernya. Kita colokin saja kabel
kabel powernya, dan jangan lupa colok LAN-nya di port LAN-nya ya teman-teman, di port LAN-nya. Nah, jika sudah, kalian tinggal hidupkan saja STB-nya, tinggal diklik di belakang dan pastikan STB-nya hidup ya teman-teman, yang berlampu ya. Ini lampunya hidup ya teman-teman. Nah, ini lampunya hidup. Nah, sekarang kalian tinggal mengkoneksikan SSD yang tadi sudah kita beli. Nih, yang ini SSD-nya kita koneksikan dengan menggunakan kabel SATA. Nih, perhatikan lubangnya teman-teman. Perhatikan lubangnya, di sini ada ininya ya. Ya, kita masukkan saja di sini. Nah, jika sudah, langsung saja kita colokkan di port USB yang ada di STB-nya teman-teman. Jadi teman-teman, jadi jaringannya seperti ini. Si kabelan ini langsung colok ke router. Kemudian ini kalian langsung colokin ke powernya aja. Dan ini langsung kalian konekin melalui USB yang ada. Nah, kalau kalian mau nambah penyimpanan, kalian bisa beli USB hub. Kemudian kalian tambahkan lagi aja SSD-nya di sini. Di sini ada di STB-nya cuma ada 2 port. Jadi kalian bisa nambahin satu SSD lagi menggunakan kabel SATA lagi satu. Misal 1 tera gitu. Jadi penyimpanan kalian nanti bisa. Nah, untuk penyimpanan sendiri di STB ini RAM-nya 2 GB ya teman-teman. Di sini ada varian 1 GB, ada varian yang 2 GB. Di sini gue beli yang 2 GB, yang dimana bawaannya sendiri itu 8 GB doang teman-teman. Hanya 8 GB penyimpanan internal dia. Makanya gue tambahin SSD. Tapi kalau kalian nggak menggunakan SSD, kalian bisa, tapi hanya penyimpanannya di 8 GB aja. Oke, sekarang kita bakal lakukan setting di IP tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita bakal mengakses Casa OS dari set-top box tadi. Caranya gimana? Caranya kita harus mengetahui dulu IP internet yang tersambung ke dalam STB tadi via kabel internet yang sudah kita setting atau kita konekkan tadi. Gimana caranya? Kita bakal buka gateway dari router kita, yang dimana biasanya teman-teman IP gateway itu adalah 192.168.100.1 jika router kalian bermerek HG8245H5 teman-teman. Di sini gua menggunakan router IndiHome yang terbaru, jadi mau menggunakan fiber ham yang IP address-nya adalah 192.168.1.1. Sekalian login seperti biasa. Biasanya user login ini adalah user dan passwordnya user kalau yang terbaru teman-teman. Kalau yang lama itu admin, passwordnya admin. Di sini kalian langsung lihat di LAN status karena kita mengkoneksikannya melalui LAN ya teman-teman. Di HCP client list, dan kalian cari yang ada tulisan ARM-nya karena di sini adalah Linux Ambient. Jadi mana di sini ada tulisan ARM-L. Yang ARM itu artinya adalah ARM itu adalah Linux Ambient-nya, dan L itu Linux ya teman-teman. Di sini dia mendapatkan IP 192.168.1.10. Kita langsung ambil aja IP-nya teman-teman dan kita pastekan di Chrome. Kita ketik. Nah, di sini sudah join ke Casa OS ya teman-teman. Biasanya kalau kalian beli, nanti di sini kalian disuruh registrasi buat username dan passwordnya. Dan di sini teman-teman, di sini ada storage kita. Di sini ada storage bawaannya nih. Di sini yang gue bilang tadi, bawaan dari STB itu cuma 6 GB, sedangkan ini SSD kita yang di SSD kita yang kita konekkan teman-teman. Gimana caranya untuk merge? Cara merge, kalian klik merge dan kalian klik SDA2, ini kita submit. Kalau kalian ini apa, harddisknya tidak bergabung atau SSD-nya tidak bergabung, kalian harus melakukan format. Tadi gue melakukan format dan file dari server gue hilang. Oke, teman-teman, di sini kalian sudah bisa akses dan di sini banyak banget. Di sini ada Edgar Home atau web hosting. Kalian bisa lakukan otak-atik sendiri di sini ya teman-teman. Tapi di sini gua melakukan server gue itu hanya untuk melakukan penyimpanan saja, yaitu berbasis NAS. Di sini ada file. Nah, kalian bisa akses file di sini. Kemudian bisa, ini ada list endpoint-nya juga, Pak. Kalian bisa konekkan juga nanti. Dan gimana caranya? Kita bakal melakukan routing
dari si CasaOS ini agar bisa diakses melalui jaringan di luar jaringan kita teman-teman. Gimana caranya? Ini kan masih menggunakan jaringan lokal kita ya teman, menggunakan wifi kita. Nah, kalian harus download Zerotier. Kalian ke website Zerotier. Oke, jika sudah kalian masuk ke Zerotier ya, kalian lakukan login teman-teman. Kalian lakukan login. Nah, teman-teman, untuk cara Zerotier ya gua bakal kasih video tutorial Nanang MRK, dimana kalau ini punya gua ini sudah terjoin Zerotiernya, jadi nggak mungkin gua melakukan gua reset lagi karena ini takut kehilangan data lagi teman-teman. Tadi data gua sebanyak 20 GB hilang karena gua melakukan record, karena gua harus cabut biar gua kasih lihat tutorial kalian. Kalian bisa akses YouTube yang bakal gua kasih, dan di sini menggunakan Zerotier ya teman-teman. Dan nanti kalian bakal sistemnya gini teman-teman. Jadi si CasaOS ini bakal di-join ke Zerotier. Zerotier ini dia dapat ID nih, dapat IP 172.28.63.9, yang dimana ini adalah si CasaOS ini atau si STB ini kan diem aja nih teman-teman, di rumah aja. Nah, nanti kalian juga bakal join dari HP kalian dan laptop kalian menggunakan IP ini. Nah, cara kerja Zerotier ini adalah dari HP kalian itu dia bakal membuat namanya Virtual Private Network atau VPN, yang dimana dia akan mengakses si IP ini bakal mengakses IP ini secara routing dari HP kalian. Jadi si HP kalian ini dia bakal kontekan ke IP server ini. Nih gua mau buka ini melalui VPN kalian, dan kita bakal coba ya teman-teman menggunakan jaringan yang lain, jadi tidak menggunakan jaringan yang sama. Oke, teman-teman, di sini gue bakal mengkoneksikan internet atau jaringan gue ke hotspot pribadi gue. Kita tunggu sebentar, dan ya ini berhasil, dan kita bakal tes apakah di jaringan ini si CasaOS ini masih bisa diakses. Ini gue coba refresh ya teman-teman, dan si CasaOS nya loading terus. Coba kita buka file, dan filenya teman-teman ini tetap loading. Oke, gimana caranya? Gue bakal ngasih tutorial, dan di sini adalah tutorial mengkoneksikan Zerotier lewat PC ya teman-teman. Dan untuk kalian Zerotier lewat handphone, kalian bisa buka tutorial di Nanang MRK. Dan di sini kita langsung saja, kalian langsung ketik download Zerotier di Google Chrome. Kita ketik Zerotier, kemudian muncul. Nah, kalian tinggal download aja teman-teman yang di pertama itu Zerotier PC, kalian ketik. Dan jika kalian sudah download, kalian install. Dan nanti teman-teman jangan khawatir jika nanti kalau Zerotiernya itu kalau kalian buka itu tidak muncul UI sama sekali, karena si Zerotier ini dia berjalan di sistem stray-nya teman-teman. Bentar, ini gue cari dulu. Ini Windows gue agak ngelak karena sistem C gue kepenuhan. Oke, ini kita buka ya teman-teman. Nah, dia tidak akan muncul teman-teman, karena si Zerotier ini bekerja secara back end ya, atau bekerja di belakang. Dia muncul di ini sistem tray kita. Kita klik aja teman-teman di sini, dan di sini dia muncul. Nah, di sini ada my address kita dan juga join a network. Oke, kita klik teman-teman join a networknya. Di sini kalian disuruh memintakan ID network. Nah, kalian langsung saja ke Zerotier. Kalian buka Zerotier kalian. Di sini nanti kalian akan ditutorialin sama Nanang MRK, itu channel paling the best teman-teman. Oke, di sini gue salah pencet ini ke ini. Kalian langsung copy aja network ID-nya yang ada di Zerotier, dan kalian pastekan lalu klik join. Nanti di Zerotier itu bakal muncul tulisan NAS server, yang dimana NAS server ini sama ya kayak di Zerotier kita. Nah, ini sama nih teman-teman kayak di judul kita. Oke teman-teman. Nah, kalian pastikan allow maintenance dan allow ini kalian checklist semua, dan pastikan tipenya itu private dan statusnya oke teman-teman. Nah, kalau udah join network, kalian di sini bakal otomatis muncul teman-teman. Di sini dia bakal otomatis muncul di listnya. Kita bisa refresh teman-teman. Kalau tidak bisa otomatis muncul,
kita bakal lakukan secara manual ya teman-teman. Caranya gimana? Kalian pergi ke zero tier yang di sistem tray kalian. Kemudian kalian ini gue hapus dulu biar gue bisa tutorial kalianin. Dan ini kalian bisa cari copy my address ya teman-teman. Lalu kalian add di sini teman-teman, add new member. Nah di sini karena sudah ada, dia tidak muncul lagi teman-teman. Ini gue bakal coba hapus dari Stephen Vinci ini. Kita bakal coba hapus teman-teman. Sorry ini bukan salah. Oke, bentar teman-teman. Oke, bentar. Oke, ini delete member checklist. Oke. Ini ke undelete teman-teman. Bentar. Oke. Ini sudah terhapus dan kita bakal ambil network ID atau my address kita dari zero tier yang di sistem tray teman-teman. Di sini pastikan semua network oke teman-teman. Dan ini kan tidak muncul nih. Kalau kalian harusnya sih otomatis muncul teman-teman. Kalau tidak muncul kalian add manually, ambil dari di my address di zero tier ini teman-teman. Kemudian add new member dan dia bakal otomatis terisi sendiri dengan IP kalian. Di sini kita belum bisa mengakses NAS kita yang 192.168.1.10 itu karena kita harus melakukan konfigurasi atau settingan VPN-nya. Tetapi kalian pastikan di zero tier-nya ini berstatus oke ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan setting konfigurasi VPN atau Virtual Private Network-nya. Kalian bisa ke Network and Internet, Advanced Network Setting, dan kalian di sini bakal muncul namanya zero tier 1. Jika tulisan enable, kalian klik saja enable teman-teman, yang dimana tunggu beberapa saat nanti si jaringan kalian itu bakal terbagi dua antara wifi sama nanti ada namanya network sendiri atau internet zero tier. Zero tier ini sebagai network 13 teman-teman. Jangan khawatir kalau no internet, dan kita bakal refresh. Jadi si zero tier ini dia berperan sebagai IP virtual private network ya teman-teman. Jangan khawatir teman-teman, jika si kasa OS-nya tidak terbuka, kalian bisa akses IP address-nya. Ini IP address router, yang IP address sambungan router kalian. Kalian bisa ke manage IP dan copy IP address dari si NAS server ini teman-teman, dan boom, kebuka menggunakan jaringan internet yang beda, bukan jaringan lokal ya teman-teman. Di sini gue menggunakan hotspot gua dan ini terbuka, tinggal kalian masukkan passwordnya teman-teman. Ingat teman-teman, gunakan IP yang ada di zero tier yang di manage IP atau di NAS server kita. Jika IP yang 192.1.10 ini tidak terbuka, dan ini kebuka teman-teman, karena si IP 1 yang titik 10 itu adalah IP routingan kita, IP si NAS servernya, tapi IP fisik dari si STB itu ada di routingan zero tier ini teman-teman. Ini kan routingannya 1.0, jadi sampai 24, 0 sampai 24 itu bisa mengakses si IP STB ini teman-teman, dan ini bisa dibuka. Kalian bisa gunakan ini sebagai penyimpanan storage dimanapun kalian berada teman-teman. Oke, itu dia adalah percobaan dari NAS server kita teman-teman. Ingat guys, untuk IP kalau kalian menggunakan zero tier, ini kan pertama kali kita mengetahui IP itu dari gateway-nya si router 192.1.1, dimana router itu pasti 1.1, yang dimana kita routingan si zero tier itu kan 1.0/24, yang dimana IP dari 1.0 sampai 1.24 itu bisa mengakses si server tersebut, karena itu sampai 24. Kalau kita mau lebih dari itu, kita harus berlangganan teman-teman, tapi nggak usah, karena kan kebanyakan ya teman-teman ya, itu untuk lokalnya saja. Yang penting kalian bisa mengaksesnya teman-teman. Nah, kalau tidak bisa mengakses dari 192.168.10 si IP router ini, kita kan mendapatkan IP itu ada dua teman-teman. IP si fisiknya si STB tersebut, dan si IP ini ya teman-teman, IP dari routingannya atau dari routernya. Yang kita akses itu dari routernya yang 1.10, tapi dari IP fisiknya kalian bisa akses di zero tier ya teman-teman. Kalian bisa nonton YouTube Nanang MRK yang videonya gua kasih di
deskripsi, kalian tonton bagaimana cara install ZeroTier di handphone, dan kalian bisa praktekkan kembali ZeroTier di komputer teman-teman. Jadi kalian bisa mengakses NAS server kalian di rumah, kalian dari di mana aja bisa akses teman-teman. Mau jaringan apapun yang penting terhubung jaringan agar kalian bisa akses dan menggunakan si ZeroTier untuk mengaksesnya. Jadi sistemnya seperti itu teman-teman. Si ZeroTier ini merouting. Jadi si IP laptop ini akan merouting si ZeroTier untuk mengakses si NAS-nya. Jadi si IP komputer ini dia bakal menyamakan jaringan gitu loh, kayak apa ya, memanipulasi jaringan agar selokal gitu sama si NAS-nya. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like dan share video ini kalau kalian suka gua ngebahas topologi jaringan lainnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Jangan lupa komen juga, dan see you next time. Bye bye.